dengan NIM 3 digit terakhir saya 137 dari kelas PM 2024F selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Topik yang akan dibahas yaitu geopolitik dan geostrategi bangsa Indonesia yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Untuk kelompok 4, dipersilakan untuk memperkenalkan anggotanya. Perkenalkan, saya Regista Prabawi Aldayinta dengan NIM 3 digit terakhir 054. Perkenalkan, nama saya Silmita Kaudiryasti dengan 3 digit NIM terakhir 184. Perkenalkan, nama saya Aziza Zara Ramadhani dengan NIM 3 digit terakhir 118. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izadul Haki dengan 3 digit NIM terakhir 154. Nimah Rohyana Nur Nabila dengan gadget NIM terakhir saya 122. Terima kasih. Untuk pendahuluan akan dibacakan oleh Haki. Untuk yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, menjadikan sangat strategis dalam konteks global. Letak geografis ini memberikan berbagai keunggulan seperti kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman budaya, dan posisi penting dalam jalur perdagangan internasional. Namun, di balik potensi tersebut, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan seperti ancaman disintegrasi, konflik perbatasan, serta tekanan dari kepentingan asing. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep geopolitik dan geostrategi sangat penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan negara, menjaga kedaulatan, dan menyusun strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Next. Nah, yang kedua yaitu pengertian geopolitik. Secara etimologis, istilah geopolitik berasal dari 2 kata, yaitu geo yang berarti bumi atau wilayah geografis, dan politik yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan negara. Dengan demikian, secara sederhana, geopolitik dapat diartikan sebagai studi tentang pengaruh faktor-faktor geografis terhadap politik dan hubungan internasional suatu negara. Geopolitik merupakan sebuah doktrin atau teori politik yang menganalisis hubungan antara kekuatan politik dengan ruang geografis. Ia mempelajari bagaimana kondisi geografis suatu negara seperti lokasi, luas wilayah, bentuk negara, sumber daya alam, dan iklim, mempengaruhi kebijakan luar negeri, keamanan nasional, dan strategi pembangunan. Next. Tujuan geopolitik adalah untuk memastikan bahwa kebijakan suatu negara selaras dengan kondisi geografisnya, sehingga mampu menjaga kedaulatan, stabilitas, dan kepentingan nasional secara optimal. Geopolitik berfungsi sebagai landasan dalam mengelola wilayah dan sumber daya strategis, menghadapi potensi ancaman dari luar, serta menjalin hubungan internasional yang menguntungkan. Selain itu, geopolitik bertujuan untuk memanfaatkan posisi geografis guna memperkuat posisi negara di kawasan regional maupun global. Melalui pendekatan geopolitik, negara dapat mempertahankan keutuhan wilayah, memperkuat ketahanan nasional, dan merancang strategi pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan serta kesejahteraan rakyat. Next, yaitu dasar pemikiran geopolitik. Konsep geopolitik telah berkembang sejak abad ke-19
dan dipengaruhi oleh berbagai pemikiran dunia yang mengaitkan kekuasaan politik dengan kondisi geografis. Beberapa teori dasar yang penting dalam kajian geopolitik antara lain yaitu yang pertama, teori organik dari Friedrich Ratzel. Teori organik dikembangkan oleh Friedrich Ratzel, seorang geografer asal Jerman. Dalam teori ini, negara dianggap seperti makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup untuk bertumbuh dan bertahan hidup. Ratzel berpendapat bahwa negara yang kekurangan wilayah akan cenderung melemah dan oleh karena itu akan terdorong secara alami untuk melakukan ekspansi ke wilayah lain. Pertumbuhan wilayah dianggap sebagai bagian dari proses biologis dan alamiah sebuah negara. Teori ini sempat digunakan untuk membenarkan ekspansi teritorial oleh beberapa negara imperialis seperti Jerman. Yang kedua yaitu teori kekuatan darat. Teori ini dikemukakan oleh Halford Mackinder, seorang ahli geografi politik asal Inggris. Ia menyatakan bahwa kekuatan dunia akan dikuasai oleh siapa yang mampu mengendalikan kawasan headland atau wilayah daratan luas di jantung benua Eurasia, mencakup Rusia, Asia Tengah, dan sekitarnya. Mackinder menyebut kawasan ini sebagai pusat kekuatan darat dunia karena letaknya yang strategis, kaya sumber daya, dan sulit dijangkau oleh angkatan laut. Ia terkenal dengan pernyataan, siapa yang menguasai Eropa Timur menguasai headland, siapa yang menguasai headland menguasai pulau dunia, dan siapa yang menguasai pulau dunia menguasai dunia. Teori yang selanjutnya yaitu teori kekuatan maritim. Alfred Thayer Mahan, seorang perwira Angkatan Laut Amerika Serikat, mengembangkan teori bahwa dominasi di lautan adalah kunci untuk menjadi kekuatan global. Ia menekankan pentingnya armada laut yang kuat dan penguasaan atas jalur pelayaran strategis dalam menentukan kekuatan suatu negara. Menurut Mahan, negara yang menguasai laut dapat mengendalikan perdagangan dunia, menyebarkan pengaruh militernya, dan menjaga keamanan wilayahnya. Teori ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan maritim negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan Inggris. Teori yang keempat yaitu teori kekuatan udara. Alexander Seversky, seorang pilot dan penulis militer asal Amerika, memperkenalkan teori bahwa penguasaan udara adalah faktor penentu dalam peperangan modern. Ia menyatakan bahwa kemampuan untuk menyerang dari udara, terutama dengan pesawat tempur dan pengebom, memungkinkan suatu negara menghancurkan sasaran penting musuh secara langsung seperti pusat industri, komunikasi, dan pemerintahan. Kelebihan dari kekuatan udara adalah kecepatannya, daya jangkau luas, serta kemampuan untuk mempengaruhi hasil perang tanpa harus bertempur langsung di darat atau laut. Selanjutnya yaitu teori Rimland. Teori Rimland dikemukakan oleh Nicholas Spykman sebagai kritik terhadap teori Headland-Mackinder. Menurut Spykman, wilayah paling strategis bukanlah pusat benua, melainkan wilayah pinggiran atau pesisir Eurasia yang disebut Rimland. Rimland meliputi wilayah Eropa Barat, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Timur. Kawasan ini dianggap penting karena padat penduduk, kaya sumber daya, dan menjadi jalur utama perdagangan internasional. Spykman menyatakan bahwa siapa yang menguasai Rimland akan mampu mengendalikan Eurasia dan pada akhirnya menguasai dunia. Selanjutnya teori wawasan dirgantara. William Mitchell dari Amerika Serikat dan Giulio Douhet dari Italia mengembangkan teori yang menitikberatkan pada pentingnya kekuatan udara strategis. Mereka berpendapat bahwa peperangan modern tidak lagi hanya bergantung pada kekuatan darat dan laut, melainkan lebih efektif melalui dominasi udara. Serangan udara besar-besaran ke kota penting dan pusat industri lawan diyakini bisa menghancurkan moral rakyat dan ekonomi musuh, sehingga dapat memaksa mereka menyerah lebih cepat tanpa pertempuran berkepanjangan. Teori ini menjadi dasar pengembangan doktrin angkatan udara di banyak negara modern. Yang ketujuh yaitu teori poros.
Teori poros diperkenalkan oleh dua tokoh Jerman, Karl Gustav dan Rudolf Kejelen. Mereka berpendapat bahwa negara-negara dengan kepentingan geopolitik yang serupa sebaiknya membentuk aliansi atau poros untuk memperkuat posisi mereka dalam menyatukan global. Kerjasama ini dapat menciptakan kekuatan kolektif yang lebih besar dari kekuatan individual masing-masing negara. Contoh nyata dari penerapan teori ini adalah seperti NATO dan lainnya. Teori ini juga menyoroti pentingnya kontinuitas wilayah, identitas geopolitik bersama, dan strategi geopolitik kolektifnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu penerapan geopolitik di Indonesia akan dibacakan oleh Kista. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah penerapan geopolitik di Indonesia. Penjelasan singkat dari ajaran geopolitik Indonesia yaitu berlandaskan Pancasila. Maksudnya cinta damai, tidak ekspansionis. Lalu mengutamakan kedaulatan dan keutuhan wilayah, terutama karena Indonesia adalah negara kepulauan. Yang ketiga, wawasan Nusantara digunakan untuk mempersatukan bangsa dan melihat seluruh wilayah sebagai satu kesatuan. Nah, penerapannya adalah penegakan keamanan di Papua, yaitu dalam konteks ada gerakan separatis di Papua yang mengancam keutuhan NKRI. Nah, penerapan geopolitik Indonesia, pemerintah melakukan pendekatan ganda, penanganan keamanan TNI Polri, dan pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat. Ini sejalan dengan ajaran geopolitik Pancasila yang mengutamakan integrasi nasional dan tidak semata untuk kekuatan militer. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk perkembangan geopolitik bangsa Indonesia akan disampaikan oleh Azizah. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi geografis yang strategis di antara dua samudra dan dua benua, serta memiliki dinamika geopolitik yang kompleks dan terus berkembang. Nah, adapun beberapa aspek penting dalam perkembangan geopolitik di Indonesia yaitu yang pertama, wawasan Nusantara sebagai landasan geopolitik. Konsep wawasan Nusantara yang menekankan kesatuan wilayah, bangsa, dan budaya menjadi landasan utama dalam pembangunan geopolitik Indonesia. Deklarasi Juanda pada tahun 1957 menjadi tonggak penting dalam memperjuangkan konsep negara kepulauan dan akhirnya diakui oleh Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982. Hal ini mengukuhkan kedaulatan Indonesia atas wilayah lautnya dan zona ekonomi eksklusif. Yang kedua, pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membuat batas-batas kedaulatan negara menjadi lebih abstrak dan mudah ditembus. Maka Indonesia perlu beradaptasi dengan perkembangan ini dalam menjaga keamanan dan kepentingan nasionalnya di berbagai domain, termasuk cyber. Yang ketiga, dinamika regional dan internasional. Posisi Indonesia itu di kawasan Asia Tenggara menjadikannya pemain penting dalam ASEAN dan dinamika regional lainnya. Keterlibatan aktif Indonesia dalam organisasi internasional seperti PBB dan G20 menunjukkan peran aktifnya dalam isu-isu global dan upaya menjaga perdamaian dunia. Konsep Indo-Pasifik yang semakin mengemuka juga mempengaruhi geopolitik Indonesia, mendorong kerjasama regional dan menjaga stabilitas kawasan. Yang keempat, tantangan internal. Isu-isu separatisme dan potensi konflik komunal masih menjadi tantangan internal yang dapat mempengaruhi stabilitas geopolitik di Indonesia. Kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika geopolitik dalam negeri. Serta keamanan perbatasan dan pulau-pulau terluar memerlukan perhatian khusus untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Yang kelima, fokus pada ketahanan nasional. Pembangunan geopolitik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan ketahanan nasional di berbagai bidang termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan nasional. Yang keenam, adaptasi terhadap era multipolar. Dalam era multipolar, Indonesia perlu membangun strategi strategis yang kokoh untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Kemerdekaan dan netralitas menjadi penting dalam menjalankan peran sebagai pemain kunci dalam membentuk masa depan regional dan global yang lebih stabil serta sejahtera. Secara keseluruhan, perkembangan geopolitik di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Indonesia terus berupaya memperkuat wawasan Nusantara sebagai landasan persatuan dan kesatuan, beradaptasi dengan perubahan global, memainkan peran aktif dalam dinamika regional dan internasional, serta mengatasi berbagai tantangan internal demi menjaga stabilitas dan mencapai kepentingan nasional. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pengertian geostrategi akan disampaikan oleh Selo. Untuk yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari dua kata, yaitu geografi dan strategi. Geografi menggambarkan ruang hidup nasional, wadah, ataupun tempat hidup negara dan bangsa Indonesia. Sedangkan strategi diartikan sebagai cara suatu bangsa untuk menggunakan semua sumber dayanya untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam keadaan perang ataupun damai. Sedangkan geostrategi di Indonesia itu adalah strategi suatu bangsa dalam memanfaatkan wilayah geografisnya sendiri untuk menentukan tujuan, kebijakan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu tujuan geostrategi. Geostrategis memiliki peran yang penting untuk mewujudkan tujuan nasional dan cita-cita proklamasi yang sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Geostrategis menjadi suatu rumusan strategi untuk mencapai hal tersebut demi masa depan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Rumusan geostrategi Indonesia bukan untuk kepentingan politik semata, menguasai ataupun memerangi bangsa lain, tapi sebagai metode dan doktrin untuk mengembangkan potensi bangsa sendiri dalam mewujudkan pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang tertuang dalam amanat pembukaan UUD 1945. Di sisi lain, geostrategi Indonesia juga digunakan sebagai pedoman untuk menjaga ketahanan nasional dalam menganalisis aspek astagatra yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan bangsa. Hal tersebut dapat berguna untuk mengetahui tingkat ketahanan nasional yang berkolerasi dengan sejauh mana pencapaian tujuan nasional. Dengan demikian akan mudah mengetahui faktor disintegrasi bangsa baik dari dalam seperti pemaksaan kehendak golongan tertentu ataupun faktor luar seperti adanya upaya melupakan sejarah bangsa. Next. Selanjutnya yaitu dasar pemikiran geostrategi. Keberadaan negara Indonesia pada posisi silang yang menjadi pusat lalu lintas kekuatan dan pengaruh asing harus dipandang sebagai potensi, kekuatan, dan peluang yang bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara selama mungkin, maka bangsa Indonesia harus mengambil sikap tegas yaitu lebih memperhatikan pengaruh yang bersifat negatif atau sumber kerawanan dengan mengubahnya menjadi kekuatan sentrifugal, yaitu mentransformasi kekuatan dan pengaruh asing yang bersifat negatif menjadi kekuatan nasional yang dikendalikan. Oleh karena itu, kajian geostrategis merupakan strategi yang harus ditempuh berkaitan dengan lokasi geografi negara. Baik, selanjutnya untuk penerapan geostrategi di Indonesia akan disampaikan oleh Mawar. Untuk yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Konsep geostrategi di Indonesia pertama kali dikenalkan dan digunakan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948. Wujud nyata geostrategi di Indonesia adalah segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi ketangguhan dan keuletan untuk menciptakan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi AGHT. AGHT merupakan singkatan dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam ataupun dari luar, untuk menjaga integritas, identitas, dan demi keberlangsungan hidup suatu negara. Adapun wujud selanjutnya, Adapun wujud geostrategi yang berhubungan dengan ketahanan nasional sebagai berikut. Yang pertama, ketahanan ideologi. Kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu yang kedua, ketahanan politik.
Kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada perkembangan demokrasi Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Lalu yang ketiga ada ketahanan ekonomi. Kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi rasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur. Lalu yang keempat ada ketahanan sosial budaya. Kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hidup rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang, serta menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional. Lalu yang terakhir ada pertahanan keamanan. Kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal semua bentuk ancaman. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk perkembangan geostrategi bangsa Indonesia akan disampaikan oleh Mia. Untuk yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih Naswa. Perkembangan geostrategis bangsa Indonesia itu ada dibagi jadi beberapa bagian, yaitu perkembangan awalnya geostrategis Indonesia itu dimulai pada tahun 1962 oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau SSKAD Bandung. Konsep awalnya itu difokuskan pada pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategis di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Nah, strategi Indonesia pada waktu itu dimaknai sebagai strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indochina. Lalu pada tahun 1965, ada Lembaga Ketahanan Nasional yang mengembangkan konsep geostrategis Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut, yaitu bahwa geostrategis Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal. Lalu dalam gagasan agak lebih progresif tapi tetap terlihat konsep geostrategis Indonesia baru sekedar membangun kemampuan nasional sebagai faktor kekuatan penangkal bahaya. Sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian berlanjut tentang untuk mencocokkan konsep geostrategis dengan konsultasi Indonesia. Pada era itu, konsep geostrategis Indonesia dibatasi konsep sebagai metode. Pada era itu, konsep geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan guna menjaga identitas, kelangsungan, serta integritas nasional sehingga dan tujuan nasional dapat tercapai. Yang terakhir, pada tahun 1974, geostrategi Indonesia dirumuskan lebih jelas sebagai bagian dari doktrin dan metode ketahanan nasional dalam pembangunan nasional. Next. Selanjutnya, ini saya menemukan dari sebuah artikel, yaitu perkembangan strategi baru-baru ini kiprah besar Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Termasuk contoh perkembangan strategi di Indonesia ya teman-teman. Kepala BPPK Lusiswo Pramono menjelaskan pentingnya peran Indonesia dalam strategi terutama di Asia Tenggara. Sebagai negara terbesar di kawasan, Indonesia memiliki kesejarah panjang pengaruh besar sejarah era Mojopahit dan Sriwijaya. Setelah merdeka, Indonesia mulai memimpin dalam isu-isu regional dan global seperti Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok. Saat ini dengan GDP di atas 1 triliun USD, Indonesia telah terus menjadi pemimpin strategis termasuk dalam forum global seperti G20 dan ASEAN. Siswo juga menyoroti bagaimana ketahanan nasional Indonesia diadopsi ASEAN menjadi pendekatan ketahanan regional yang efektif. ASEAN kini telah menjadi bagian dari rantai nilai global dengan investasi dan produksi berbasis kawasan seperti
Single production base di sektor otomotif, perkembangan ini menunjukkan kekokohan kawasan Asia Tenggara yang dulu terpecah akibat Perang Dingin, kini menjadi wilayah yang stabil dan strategis untuk produksi dan perdagangan global. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Silo. Untuk yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan, geopolitik dan geostrategis bangsa Indonesia merupakan konsep yang saling terkait dan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan nasional, terutama dalam konteks keamanan, pertahanan, dan pembangunan nasional. Geopolitik Indonesia menegaskan posisi strategis negara sebagai poros maritim dunia yang kaya sumber daya dan memiliki tantangan keamanan yang kompleks. Sedangkan geostrategis adalah pendekatan praktis untuk memanfaatkan posisi dan potensi tersebut guna menjaga kedaulatan, memperkuat pertahanan, dan mewujudkan tujuan nasional. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk kebijakan luar negeri, pertahanan, dan pembangunan yang berkelanjutan serta berorientasi pada perdamaian dan stabilitas regional. Baik, untuk sesi pemaparan materi sudah selesai. Sekarang adalah sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand atau menulis pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Baik, untuk Sharon, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sharon Arzisya Zara dengan NIM 37 terakhir 032. Saya ingin bertanya, apa saja tantangan penerapan geopolitik yang dihadapi Indonesia di era globalisasi saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan tadi bisa disampaikan di kolom chat juga ya untuk mempermudah kelompok 4. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau menulis pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih.
Baik, untuk Zulfa Masidatul Rahmah, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Zulfa Mazidatul Rohmah dari kelas PM 2024F dengan 3 digit NIM terakhir 081. Izin bertanya, kenapa di Indonesia ini kan beberapa tahun yang lalu itu masih terjadi masalah seperti pencurian ikan dan konflik batas laut. Nah, menurut kalian, apa yang masih kurang dari geostrategi di Indonesia ini? Terima kasih. Terima kasih Zulfa atas pertanyaannya. Silakan menulis pertanyaannya di kolom chat ya. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan Shiren tadi akan dijawab oleh Mia. Untuk Mia dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Naswa. Nah, untuk pertanyaan dari Seren ini, saya izin menjawab, yaitu tantangan dari Indonesia sendiri untuk geopolitiknya itu, ini yang pertama itu dari persaingan di pasar global. Bisa kita lihat, saat-saat ini Indonesia itu kalah dengan kualitas impor, dengan barang-barang impor yang sudah ada di luar negeri. Seperti sekarang pas maraknya thrift, lalu eh, beberapa barang ekspor, beberapa barang impor itu yang Indonesia masih bergantung, seperti bahan-bahan pokok dan lain sebagainya. Selanjutnya ini hukum tentang hukum tentang eh, pas hukum tentang persaingan pasar global. Nah, beberapa kali itu kan marak berita yang dimana ternyata di Cina itu eh, pembuatan kayak barang-barang brand itu sering di Cina kan, dan itu mengakibatkan naiknya pajak di antara Amerika dan Cina, dan itu mempengaruhi naiknya pajak itu di Indonesia yang sampai 12% itu. Nah, itu mungkin bisa jadi tantangan kita. Nah, selanjutnya ini dari segi ancaman non militernya itu yang seperti cyber, ekonomi, atau uh, beberapa kompleks permasalahan nyata dan kompleks di era globalisasi. Karena kemajuan teknologi ini tuh menciptakan kerentanan terhadap keamanan data dan informasi privasi. Jadi beberapa kali itu kan di Indonesia tuh sering terjadi pembocoran data baik dari Indonesia sendiri atau dari
perusahaan swasta. Begitu, apakah menjawab? Terima kasih atas jawabannya. Saya terima. Oke, terima kasih juga. Diingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bertanya di kolom chat. Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaannya Zulfa akan dijawab oleh Mawar. Untuk Mawar dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya menjawab pertanyaan Zulfa. Nah, untuk kasus pencurian ikan itu kan biasanya ada penyebabnya yaitu minimnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Nah, di sini kurangnya strategi di Indonesia itu kurangnya sinergi antar lembaga seperti koordinasi yang kurang antar lembaga terkait seperti KKP, TNI AL, dan Polisi Perikanan. Itu tuh menyebabkan kurangnya efektivitas dalam pengawasan dan penegakan hukum. Seperti itu. Apakah menjawab? Terjadinya pelanggaran batas laut. Nah, untuk pencurian ikan sendiri itu mungkin karena terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, terbatasnya tenaga polisi perikanan dan menyidik pegawai negeri sipil, dan juga terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut yang ada di Indonesia, sehingga eh, kelem- eh, kemampuan yang kurang itu dimanfaatkan oleh laut pencuri ikan dari negara lain. Selanjutnya untuk pelanggaran batas laut itu yaitu karena minimnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Nah, ini disebabkan oleh sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh lembaga terkait seperti Badan Keamanan Laut dan TNI Angkatan Laut yang melemah. Nah, tanpa adanya pengawasan yang ketat, kapal-kapal asing itu sering kali dengan leluasa melakukan aktivitas ilegal di perairan Indonesia. Lalu yang terakhir kan pertanyaannya yaitu eh apa ya? Jadi yang terakhir itu kalau nggak salah geostrategi Indonesia yang kurang itu apa? Nah, ya dari dua permasalahan tadi dapat disimpulkan bahwa strategi Indonesia yang kurang itu dari kurangnya sinergi antar lembaga. Jadi kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga keamanan Indonesia sehingga kalau ada masalah itu kurang cepat ditangani. Yang kedua itu kurangnya pemanfaatan teknologi. Mungkin di Indonesia ini masih kurang akan teknologinya sehingga untuk menangani masalah menggunakan teknologi itu masih kurang. Lalu yang terakhir itu kurangnya kesadaran publik. Jadi mungkin dari masyarakat Indonesia sendiri itu masih kurang untuk memahami geostrategi yang ada di Indonesia. Begitu. Terima kasih. Apakah mau disanggah Zulfa? Bagaimana Zulfa? Apakah sudah menjawab atau ingin disanggah?
Baik, teman-teman. Ya, apakah ada yang bertanya? Dipersilakan. Oke, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi dan pertanyaan tadi juga sudah terjawab semua, serta Bu Preti juga masih ada acara di kampus dan berhalangan hadir di Meet hari ini, maka dari itu saya akhiri presentasi pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.